Bisa dibilang Raw kali ini adalah Raw terbaik di 2025 yang saya tonton tentunya. Kita ulas apa aja yang terjadi di Raw kali ini. Ada Brock Lesnar yang return, ada Roman Reigns, ada new champion, kemudian ada drama War Games Woman. Let's go kita bahas di Raw Recap edisi spesial Last Time John Cena tentunya. Opening kita dapat John Cena yang membuka acara membuat hype Madison Square Garden. Gila hype-nya bro, sumpah bro. Hype Madison Square Garden tuh nggak bisa bohong bro. Itu tuh tempat bersejarah, kita tahu sendiri apa namanya, tempatnya gila. Apalagi John Cena nge-hype acara dengan opening dengan say thank you buat penonton, kemudian apa namanya, mengingat momen di mana dia 23 tahun sebagai wrestler gitu kan. Tiba-tiba datang anak haram Dominic Mysterio. Kita sempet kesel ya lagi bikin apa live reaction, sempet kesel kenapa Dom lagi yang datang gitu. Nggak, maksudnya gini, it's okay kalau misalnya mau membuat Dom naik namanya dengan apa namanya, dengan di carry oleh Cena. Tapi please jangan dikasih match lagi. Saya kan udah feeling nih apakah ini akan match lagi, ternyata memang match lagi Cena dengan Dominic tapi bukan one on one. Oke, kita lanjut dulu. Ada Dominic tadi yang intervensi apa namanya, promo Cena dan mau rematch katanya. Cena bilang, "Ya udah kalau mau sekarang, sekarang right here, right now, in this place," katanya. Tapi Dom bilang, enggak sekarang, saya maunya di Survivor Series." Dan ya, it's official, Cena bakal defend title IC title di Survivor Series ngelawan Dominic. Jujur kesal, kenapa Dominic lagi gitu. Masih banyak pegulat yang harusnya face to face atau one on one dengan Cena gitu. Dominic udah dapat jatah di Raw kemarin tapi WWE membooking Dominic buat dapat lagi rematch dengan Cena, is okay. Dan berlanjut, datang Judgment Day mau ngeroyok Cena, tiba-tiba Sheamus datang, lalu Rey Mysterio juga datang dan diresmikanlah oleh Cena match six man tag antara John Cena, Sheamus dan Rey ngelawan Judgment Day. Matchnya saya rasa so-so lah, tapi banyak momen spesial di sini. Apa namanya? Cena datang terakhir diawali oleh Sheamus, kemudian Rey, lalu Cena. Ada momen di mana triple five knuckle shuffle, kemudian broad kick, tiba-tiba 619, chaos banget matchnya, tapi akhirnya dimenangkan oleh tim Cena, Sheamus dan Rey Mysterio. Ini jadi momen spesial karena mungkin apa namanya, dua orang itu juga bakal nyusul Cena buat retire, buat pensiun 1 atau 2 tahun lagi mungkin. Jadi dibarengin aja lah biar apa namanya, dapat momen spesial di penghujung karir Cena, mereka dapat momen bareng gitu. Finn Balor juga dan juga JD McDonagh saya rasa dapat momen spesial karena mereka ada jatah spot dengan John Cena. Oke, lanjut kemudian habis itu di backstage Adam Pearce dan Nick Aldis kayak lagi debat gitu. Mungkin masalah Drew McIntyre yang kemarin yang apa namanya, yang nggak salah juga sebenarnya Paul Heyman gitu. Tiba-tiba Paul Heyman datang lalu ngasih sebuah amplop dan bilang ini belum berakhir, kayak wow bakal ada kejutan lagi kejutan apa lagi ini gitu kan, kayak mereka melongo pas dibuka amplopnya gitu. Terus di ring Jackie Redmond mau wawancara Stephanie Vaquer, mungkin seperti biasa sebagai champion mau promo lah, mau mau membanggakan kemenangan atau titlenya atau apalah. Ya entrance biasa gitu kan, Vaquer entrance dengan entrance-nya yang kita tahu sendiri, atau ya salah satu entrance yang menurut saya is the best ya untuk sekarang. Tiba-tiba Nikki Bella datang buat apa? Buat nyerang, ngehajar Vaquer dari belakang. Lalu apa yang terjadi? Bella bilang, "Hey, terima kasih sudah mengingatkan siapa saya sebenarnya. Saya datang ke sini bukan cuma mau jadi sidekick. Saya mau ngerebut apa yang seharusnya saya miliki, dan era
dan mengambil alih era sekarang. Intinya kayak gitulah. Bella di sini kayaknya kesel karena mungkin bookingannya akhir-akhir ini emang sampah sih Nikki Bella. Karena jadi cuman jadi sidekick doang gitu. Kemarin sama Becky cuman jadi jobber doang gitu, nggak ada apa namanya perkembangan karakter. Kita tahu sendiri nggak, akhirnya sekarang ya saya senang sih lihat Bella jadi turn heel. Kenapa? Karena Bella tuh auranya lebih keluar saat jadi turn heel. Dia tuh punya karisma sendiri lah buat jadi turn heel gitu. Jadi harusnya ini jadi momen mungkin meskipun Bella nggak bakal ngambil titlenya Vaquer langsung nanti di Survivor Series ya. By the way, matchnya official Vaquer ngelawan Bella di Survivor Series. Jadi kita lihat gimana nanti WWE ngebukingnya. Tapi yang pasti ya nantilah saya akan bikin video prediksi. Kemudian di backstage ada Lyra dan Becky yang tiba-tiba ketemu Kabuki Warriors. Asuka ngajak Bayley buat gabung timnya untuk War Games. Dan ditolak mentah-mentah sama Bayley. Kesel dong Asuka langsung pergi. Terus diikuti dengan Kairi Sen yang tiba-tiba lucu banget ini. Kairi Sen tiba-tiba ke Bayley, "You can't see me." Sumpah ini lucu banget semua momen ini. Terus Lyra seneng gitu, bangga lah sama Bayley yang bisa nolak Kabuki Warriors. Tapi moodnya tiba-tiba berubah Bayley. Kayak gak seneng atau gimana gitu. Lalu bilang ke Lyra, "Idiot." Aduh. Saya tuh seneng lah lihat perkembangan karakter Bayley yang kayak gini. Jadi nggak ketebak aja arahnya bakal kayak gimana gitu. Meskipun masih bareng Lyra ya. Kemudian ada match Solo Sikoa melawan Mystery Opponent. Siapa lawannya? Nick Nemeth atau yang biasa kita kenal Dolph Ziggler. Ya bener, Ziggler return hari ini. Matchnya jujur seru, gokil. Kita tahu sendiri sellingnya Dolph Ziggler dari dulu tuh nggak pernah ada matinya sampai sekarang. Semua gerakan dibuat mematikan, terlihat mematikan lah gerakan-gerakan lawan dengan sellingnya Dolph Ziggler. Ada beberapa momen di mana zigzag dan diakhiri dengan Samoan Spike lalu bisa mengunci Ziggler dan Solo menang. Tentu ini bakal jadi kemenangan buat WWE Superstar karena momen ini tuh cuman buat nge-hypein aja last time tuh namanya Cena gitu. Lalu ada Alexa Bliss yang curhat di ring. Dia tuh kesel kayaknya sama Charlotte Flair, kayak kenapa gitu ninggalin dia kemarin gitu pas pas kita tuh udah intinya udah mau ngebangun lagi, mau membangun bersama gitu. Kenapa dia ditinggalin Charlotte? Tiba-tiba datang ke Kabuki Warriors dan Nia Jax Last Legend. Mau dikeroyok, datang Rhea Ripley dan Io Sky. Brawl lah mereka, buku hantam gitu kan. Ya kurang orang loh jelas 3 lawan 4. Tiba-tiba Charlotte yang datang. Saya tuh di live reaction di konten kayak siapa nih yang datang? Bayley kah? Bayley or Lyra? Ternyata Charlotte datang buat ngebantu tim Babyface dan akhirnya official Charlotte bakal gabung di War Games. Charlotte bawa candlestick gitu kan, ngebersihin ring, ngehajar Nia Jax, ngehajar Last Legend hingga akhirnya semuanya clear. Dan di ending Charlotte kayak senyum terus natap Rhea Ripley dan kayaknya ini official match War Games. Charlotte gabung ke War Games. Ada match Becky ngelawan Maxine. Ini new champ. Dan jujur saya senang Becky di sini lepas title. Kenapa? Akhirnya mid card title balik lagi ke pegulat yang memang seharusnya pegulat mid card gitu. Bahkan ini low card sebenarnya Maxine Dupri itu. Jujur saya nggak terlalu menikmati matchnya. Kenapa? Karena rasanya kayak chemistry-nya kurang aja gitu. Meskipun Maxine sama Becky udah beberapa kali match, tapi kayak boring aja gitu ngeliatnya. Kayak kaku, lihat Maxine tuh masih kaku lah. Tapi entah mungkin ini cuman feeling saya aja yang udah mulai ngantuk nontonnya kemarin teh. Jadi ini bagus buat perkembangan mid card title dan emang seharusnya dipegang sama pegulat yang mid card aja gitu, jangan yang
Jangan yang kayak selevel Becky gitu. Tapi Becky berhasil membuat title ini terlihat lebih prestisius lagi kemarin dengan run title-nya. Ya, match-nya dimenangkan oleh Maxine tapi dibantu dengan return-nya AJ Lee. Ada momen di mana Becky Lynch mau ngelepas turnbuckle dan momen di mana kalau nggak salah apa ya? Oh iya, ada momen di mana Becky tuh ngebentak wasit Jessica Carr gitu. Nah, ketika si Becky mau ngelepas turnbuckle, datanglah AJ Lee return gitu. AJ Lee nggak datang ke ring, cuman kayak intervensi dari luar ring. Terus tiba-tiba Maxine dari atas rope crossbody kunci selesai new champ. Oke, selesai dan kayaknya bakal berlanjut ini feud antara AJ Lee dengan Becky. Tapi bukan buat title. It's okay lah menurut saya. Mending kayak gini lah. Jadi kelihatannya lebih personal matchnya nanti gitu. Kemudian di backstage ada wawancara Jackie Redmond dengan kemudian di backstage ada wawancara AJ Lee dengan Maxine yang ngebahas kemenangan tadi. Ya seperti biasa ngebahas kemenangan terus tiba-tiba Rhea Ripley datang ngajak mau ngobrol katanya dengan AJ Lee. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Let's see. Ada match Javon Evans melawan Guntah. Guntah hadir dengan entrance lamanya yang Walter itu wah gila gokil auranya bro. Kalian harus nonton sih match ini. Match ini salah satu one of the best match di hari ini dan kayaknya bisa saya katakan dengan aura Guntah yang seperti ini nggak apa-apa deh Guntah jadi lawan terakhirnya Cena. Lihat aja auranya bro pas datang dengan apa namanya dengan setelan outfitnya gitu kan yang kayak Guntah gitu dengan jubahnya wah harus ini nggak apa-apa lah saya ikhlas lah kalau Cena lawan Guntah di match terakhirnya. Ini by the way dimenangin oleh Guntah tentu saja. Ada beberapa momen seru Javon Evans dengan eksplosivitasnya, kemudian Guntah dengan powerhouse-nya, beberapa kali powerbomb, kemudian sleeper hold, sleeper slam, dan diakhiri dengan sleeper hold yang Evans step out akhirnya dan dimenangkan oleh Guntah dan let's see apa yang akan terjadi. Oke, kita sudah sampai di main events. Main events ada Division bersama Logan Paul dan Drew McIntyre. Di ring, Paul Heyman ngeintroduce semua yang ada di ring. Drew McIntyre, Logan Paul, Braun Breaker, dan The Tribal Chief Big Bronson Reed. Gak lama dari itu tiba-tiba si Empang datang ya seperti biasa buat nge-hype Wargame gitu. Sebelum si Empang masuk ring, datang The Usos gitu dengan tiba-tiba Jey Uso dengan topi noraknya itu loh. Dengan Jimmy Uso itu ngiyit gitu kan. Lalu datang Cody yang ada momen awkward di mana Cody mau tos tapi si Empang nggak sadar gitu. Langsung saja setelah semuanya sudah komplit baku hantam di sana brawl 4 lawan 4 chaos banget lah pokoknya. Terus tiba-tiba ada momen di mana si Empang mau GTS. Siapa yang datang? Brock Lesnar. Jujur saya setengah kaget karena udah prediksi cuma Lesnar yang bisa ngeimbangin para babyface ini. Ini babyface terlalu kuat ini. Kalau nggak ada orang yang kuat di tim heel atau di tim Vision, sulit ini buat Vision buat ngimbangin babyface. Datanglah Brock Lesnar. Gila itu sih emang dibikin kayak ayam bro. Dilempar sana sini lah, German suplex lah, inilah itulah dan udahlah setelah kesannya Brock Lesnar standing tall muncul kredit title wah udah selesai nih mungkin gak ada hal lain tiba-tiba di OTZ1 Roman Reigns return in Raw hari ini wah itu momen face to face Roman dengan Brock Lesnar gokil bro gokil sumpah Raw hari ini gokil gak ada celah buat bilang Raw ini jelek gak ada beberapa return kemudian matchnya semuanya gokil. Kemudian Superman Punch
si Roman Reigns ke Brock Lesnar, dan lalu di bawah lanjut chaos lagi, semua chaos hingga akhirnya ada momen di mana Roman Reigns spear barricade ke Big Bronson Reed, karena sebelumnya Bronson Reed berusaha mau tsunami Roman tapi nggak jadi karena apa namanya, nggak jadi. Lalu di bawah Roman Reigns spear barricade ke apa namanya, ke Bronson Reed gitu, dan that's all, itu semua. Dan berakhirlah Monday Night Raw hari ini, Monday Night Raw special last time John Cena, dan ini terakhir kali kita melihat John Cena di Raw, karena di SmackDown udah kemarin berakhir, dan sekarang di Raw terakhir sisa 2 kemunculan lagi Cena di Survivor Series, dan satu-satunya lagi di match terakhirnya atau di farewell terakhirnya, di match farewellnya di Saturday Night Main Event 13 Desember. Kalian siap nggak berpisah dengan Cena?